dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang teknologi peradilan dan sistem peradilan elektronik atau yang lebih kita sering dengar sebagai e-court terpadu. Di era revolusi industri 4.0 ini, teknologi mengambil alih seluruh aspek kehidupan kita, termasuk sistem peradilan yang ada di Indonesia. Jadi, peradilan yang semula awalnya secara manual, ini bertransformasi menjadi digital untuk mewujudkan persidangan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Lahirnya sistem peradilan elektronik dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan, seperti proses berperkara yang lama, biaya yang tinggi, serta beban administrasi pengadilan yang kompleks. Selain itu, tuntutan reformasi birokrasi dan perkembangan teknologi digital mendorong Mahkamah Agung untuk melakukan modernisasi peradilan melalui sistem e-court. Mahkamah Agung sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, sekaligus juga berperan sebagai puncak peradilan yang membina dan mengembangkan sistem peradilan nasional. Dalam menjalankan peran tersebut, Mahkamah Agung mendorong modernisasi peradilan melalui pengembangan dan mengimplementasi sistem e-court sebagai bentuk adaptasi perkembangan teknologi informasi yang mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Reformasi peradilan digital dimulai pada tahun 2018, lebih tepatnya pada saat Perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik diterbitkan. Peraturan ini menjadi tonggak awal mula penerapan e-court sebagai upaya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. e-court terpadu adalah sistem pelayanan pengadilan berbasis elektronik yang mengintegrasikan seluruh proses administrasi dan persidangan secara online, mulai dari pendaftaran, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga persidangan dan putusan secara elektronik. Komponen utama e-court yang pertama adalah e-filing, yaitu pendaftaran perkara secara online tanpa harus datang ke pengadilan. Yang kedua adalah e-payment, yaitu pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik melalui sistem perbankan yang terhubung dengan pengadilan. Selain itu, terdapat e-summons, yaitu pemanggilan para pihak secara elektronik yang sah menurut hukum, kemudian e-litigation, yaitu persidangan elektronik yang meliputi jawab-menjawab hingga penyampaian putusan secara elektronik. Penerapan e-court ini memiliki dasar hukum yang kuat, diatur dalam Perma nomor 3 tahun 2018, Perma nomor 1 tahun 2019, dan penyempurnaan melalui Perma nomor 7 tahun 2022. Selain itu, e-court ini juga merupakan bagian dari sistem implementasi pemerintahan yang memiliki basis elektronik yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018. Penerapan e-court memiliki berbagai manfaat, seperti mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi biaya perkara, meningkatkan transparansi, serta meminimalisir praktik maladministrasi, serta mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Meskipun membawa banyak manfaat, e-court masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur di daerah, serta keamanan data elektronik. Namun, secara keseluruhan, e-court terpadu merupakan langkah penting menuju peradilan modern di Indonesia. Dengan penguatan regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat. Terima kasih. Langkah pertama adalah Anda dapat melakukan pendaftaran akun e-court melalui laman resmi Mahkamah Agung, yaitu pada iac.mahkamaagung.go.id. Di sana akan tersedia dua pilihan, yaitu pengguna terdaftar dan pengguna lain. Jika Anda adalah seorang advokat, maka Anda harus memilih pengguna terdaftar dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP, berita acara sumpah, kartu tanda pengenal advokat, dan surat kuasa khusus. Apabila Anda adalah non-advokat, perorangan, atau badan hukum, maka Anda dapat mendaftarkan diri sebagai pengguna umum. Setelah akun berhasil dibuat dan telah diverifikasi oleh pengadilan tinggi, maka tahap selanjutnya adalah e-filing, yaitu pengguna dapat mengisi data dasar perkara seperti jenis perkara, pihak penggugat atau pemohon, pihak tergugat atau termohon, dan lain sebagainya.
Sama seperti input data perkara untuk mengunggah dokumen elektronik yang lain seperti gugatan, permohonan atau jawaban, replik, duplik, serta alat bukti juga diunggah dalam sistem yang sama yaitu e-filing. Dokumen biasanya harus diubah ke dalam PDF terlebih dahulu. Kemudian setelahnya petugas pengadilan atau petugas meja e-court akan memverifikasi kelengkapan berkas pendaftaran. Langkah ketiga adalah pembayaran panjar biaya perkara e-payment. Setelah berkas dinyatakan lengkap, pengadilan akan menetapkan taksiran panjar biaya perkara yang kemudian juga sistem akan menerbitkan SKP yang berisi virtual account bank. Pengguna melakukan pembayaran melalui bank yang ditunjuk dengan menggunakan nomor virtual account tersebut. Pembayaran harus dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan. Setelah pembayaran terverifikasi, maka perkara akan didaftarkan secara resmi dan mendapatkan nomor registrasi perkara. Langkah keempat, pemanggilan dan pemberitahuan e-summons dan e-notification. Seluruh pemanggilan dan pemberitahuan seperti hari sidang pertama, putusan, dan lain sebagainya akan disampaikan secara elektronik melalui akun e-court masing-masing pihak. Kemudian jika pihak lawan, tergugat, atau termohon juga terdaftar di e-court, maka pemberitahuan akan disampaikan secara elektronik juga. Jika tidak, maka pemberitahuan masih dapat dilakukan secara konvensional melalui jurusita. Untuk proses persidangan atau e-litigation seperti tukar-menukar dokumen, surat menyurat gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dapat diunggah melalui sistem e-court. Untuk pembuktian seperti alat bukti dokumen juga dapat diunggah, dan untuk pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui video conference tergantung ketentuan pengadilan dan kesepakatan para pihak. Setelah semua proses persidangan selesai, maka langkah terakhir adalah e-putusan atau putusan elektronik. Hasil daripada putusan akan langsung dikirimkan ke akun e-court Anda, dan walaupun hakim akan membacakan putusan terbuka di ruang persidangan, tapi Anda tidak perlu wajib hadir. Salinan resminya bisa Anda dapat unduh kapan saja dan dari mana saja.